Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Sudah selayaknya nggih kita harus mengingat-ingat asal usul kita, dengan tujuan agar kita tidak melewati batasan kita, bahwa kita adalah manusia. Manusia tercipta dalam keadaan dhaif. Khuliqal insanu dhaifa. Setelah kita tahu bahwa kita manusia itu dhaif, agar tidak sombong, itu pentingnya kita selalu mengingat-ingat bahwa kita itu manusia. Lah, mau tidak mau, suka tidak suka, karena kita sudah dibuat menjadi manusia, Bani Adam, maka kita harus mau mewarisi apa yang diberikan Allah pada nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Lah, Allah memberi Nabi Adam apa? Atau Nabi Adam nenek moyang kita diberi Allah apa? Nabi Adam diberi Allah kehormatan menjadi pimpinan bumi, atau istilah Al-Quran khalifah fil ardi. Dawi Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah, karena Nabi Adam dirancang sebagai khalifah fil ardi, maka Allah memberi ilmu. Karena apa? Seorang pemimpin harus berilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Akan tetapi Allah tidak istilahnya gak arogan. Allah berusaha demokratis. Ngoten nggih. Akhirnya setelah Nabi Adam diberi ilmu, Allah mengadakan pemilihan khalifah fil ardi. Allah mengadakan pemilihan khalifah fil ardi karena Allah sempat diprotes karo malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk itu Allah mengadakan pemilihan dengan cara mengadakan cerdas cermat kalau istilah sekarang, atau lomba ilmiah. Jadi lomba ilmiah itu bukan teorinya orang sekarang toh. Sejak zaman Nabi Adam dan malaikat. Setelah dikumpulkan malaikat termasuk iblis dan Adam, Allah memberi kesempatan pertama pada siapa? Malaikat. Allah dawuh ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Malaikat, ini apa? Ceritakan, jelaskan yang sejelas-jelasnya kalau memang kamu benar dalam masalah apa? Fi qaulikum ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Setelah malaikat mendapatkan kesempatan untuk menjawab, malaikat karena tidak tahu, mereka sadar, mereka mengakui, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau Allah, saya tidak mempunyai ilmu kecuali ilmu yang sudah kamu berikan kepada kita. Innaka antal alimul hakim. Setelah malaikat menyerah, Allah memberi kesempatan pada Nabi Adam. Ya, kalau demikian coba kamu Adam, ya Adamu ambiuhum bi asma'ihim. Kemudian Nabi Adam menjawab, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Nabi Adam menjawab. Setelah menjawab, Allah dawuh, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Setelah itu dinyatakan Adam sebagai pemenang, sehingga layak menjabat menjadi khalifah fil ardi. Karena Nabi Adam pemenang, akhirnya menjadi khalifah fil ardi, sehingga
malaikat ya sudah barang tentu harus mau menghormati, dan itulah seharusnya rakyat harus mau menghormati pemimpin walau abdan habasyian, nek cara dawuh Kanjeng Nabi. Sehingga Allah menyuruh malaikat agar mau menghormati Nabi Adam, baik selaku pemenang lomba maupun jabatannya sebagai khalifah. Yang jelas karena Nabi Adam mempunyai ilmu melebihi yang dimiliki malaikat. Akan tetapi salah satu di antara malaikat yaitu iblis tidak mau menghormati. Lah iblis tidak mau menghormati karena hasud. Karena hasud akhirnya sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian karena Nabi Adam pemenang lomba sekalipun dirancang sebagai khalifah fil ardi, selaku pemenang lomba diberi hadiah Allah rekreasi di surga agar tahu kalau siapapun rakyatmu nanti yang mau mengikuti syariat Allah, iman kepada Allah, dimasukkan di surga. Lah kamu sudah tahu surga itu demikian ini, agar kamu ceritakan pada anak cucumu. Allah memberi hadiah masuk surga, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Lah iblis mestine tambah hasute, jengkele tambah pol. Akhirnya membuat goro-goro. Allah kan andawui wala taqruba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Iblis membuat goro-goro, membujuk rayu pada Adam Hawa agar mau memakan buah syajarah tadi. Dijelaskan bahwa syajarah itu syajaratul khuldi. Nah, kalau mau makan buah ini, maka kamu akan kekal di surga. Akhirnya Adam dan Hawa terbujuk rayu, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akan tetapi kamu tidak boleh salah paham loh ya. Itu mimbabi sayyiatil abror hasanatil muqarrabin. Jadi kamu tidak boleh menyalahkan Nabi Adam. Akhirnya iblis karo Adam saling bermusuhan. Ngono ya. Lah pada ayat yang lain dijelaskan qala fakhruj minha fa innaka rajim. Adam dan Hawa sudah saya keluarkan dari surga, kamu juga harus keluar karena kamu penyebabnya. Jadi orang yang membuat goro-goro atau fatan itu hukumannya lebih berat nek dibanding ke yang terpengaruh fitnah. Ngono ya. Itu harus kamu catat tebal-tebal sehingga kamu kalau membuat kebijakan, kalau kamu bertindak jangan menimbulkan fitnah atau orang lain bisa terpengaruh. Nek mungkin zaman saiki hukumane mbah, tapi nek menurut Allah orang yang fatan itu hukumannya lebih berat. Dibuktikan apa? Fakhruj minha fa innaka rajim. Nabi Adam tidak dikeluarkan dari surga tidak marjum, tapi iblis dikeluarkan dari surga marjum. Tidak hanya marjum wa inna alaikal la'nah ila yaumidin, kamu juga mal'un. Akan tetapi iblis matur rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau demikian saya mohon kiranya Allah berkenan menghidupkan saya sampai hari kiamat. Allah ngijabahi permintaan iblis, fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Lah ternyata iblis minta umur panjang itu karena apa? Untuk mengajak Bani Adam agar mau mengikuti dia masuk neraka.
Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Sehingga sampai di sini kita simpulkan kita Bani Adam mewarisi Nabi Adam. Allah memberi khalifah fil ardi. Nabi Adam mempunyai musuh. Kedua-duanya kita warisi. Untuk itu kita sebagai khalifah fil ardi harus berbekal ilmu. La ilmu tadi dijelaskan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah memberi bekal apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Bekal ini yang bisa digunakan untuk mencari ilmu agar mampu menghadapi iblis sehingga bisa ibadah, melaksanakan syariatullah, iman kepada Allah dengan baik sesuai syariatnya Allah. Untuk itu kita karena sudah tahu mempunyai musuh, sedangkan musuh kita untuk ukuran makhluk itu sakti, kita harus mempelajari kelebihan dan kelemahan lawan. Setelah tahu senjata apa yang harus kita pakai untuk mengalahkan, itu teorinya kalau kita mau bertempur. Sehingga ayo kita pelajari bersama-sama. Iblis itu mempunyai junudihi, disebut syaiton. Lah syaiton itu dari golongannya jin, diterangkan dalam surat jin wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Al qasitun ay al ma'iluna 'anil Islam. Lah jin terbuat dari nar, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Karena iblis sayatin terbuat dari naris samum, barang yang halus, sehingga bisa menembus dinding, bahkan bisa masuk tubuh manusia, tubuh kita. Tidak hanya masuk di daging, bahkan sampai hati, jantung, sehingga bisa mempengaruhi jantung kita. Diterangkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Lah jin sayatin iblis bisa masuk sampai jantung melalui bisa melalui telinga, mata, hidung, mulut, pori-pori dan lubang yang ada dalam tubuh kita. Itu secara umum. Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, iblis itu berusaha menggoda manusia dari sudurin nas. Lah kenapa iblis kok menggoda manusia langsung ke sudurin nas? Ternyata kalau kita pelajari sudur itu bermakna istilah yang lain kulub, hati. Istilah yang lain nafsun, istilah yang lain afidah. Jadi sudur bisa kulub, bisa nafsun, bisa afidah. Sedangkan nafsun kenapa, sudur kenapa kok sasaran pertama yang dilawan setan? Karena sudurin nas itu tempat pertahanannya manusia, baik pertahanan jasmani maupun pertahanan rohani. Dawuh Rasulullah yang berkenaan dengan jasmani, al-mudghah idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Mudghah daging sak kempel iki ketika baik itu seluruh tubuh baik semua, sembuh semua. Akan tetapi wa idza fasadat
dal jasadu kulluh. Akan tetapi kalau penyakitan ya semuanya penyakitan. Lah mudghah itu apa? Ala wahya alqol buha hati. Jadi hati itu menjadi benteng jasmani. Ternyata juga hati itu benteng ruhani. Karena apa? Di sana tempat akidah, tempat iman kita. Lah iman kita tahu sebagai karcise masuk surga. Tiket masuk surga itu kan iman. Lah kecuali iman sebagai tiket, kita masuk surga harus mempunyai bekal. Bekal amal. Waman syaul amal itu juga dari sudurin nas, sehingga sudurin nas itu benar-benar benteng pertahanan kita. Sehingga apabila terserang, bisa diserang iblis, maka nafsun yang semula al-maulud yuladu alal fitrah, kalau diserang iblis wa junuduhi ya kuwi sayatin, asale mutmainnah menjadi ammarah bisu. Lah setelah nafsu itu menjadi ammarah bisu, akhirnya iso dadi kafir, iso dadi munafik. Lah kalau orang yang hatinya sudah dirasuki setan akhirnya kafir munafik, sulit untuk mendapatkan hidayahnya Allah, disuruh kembali lagi iman kepada Allah sulit. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena apa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Pada ayat yang lain dijelaskan karena apa? Fi qulubihim marad. Hatinya penyakit, fazadahumullahu marad, karena tidak diobati malah diserang iblis dan junudihi, yaitu saya fazadahumullahu maradu. Karena apa? Sudah khotamallah, ditutup Allah, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ing mongko sama absor afidah itu bekal dari Allah untuk kesuksesan kita, baik fid dunya hasanah maupun fil akhirati hasanah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah memberi bekal apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah. Ada yang diteruskan la'alakum tashkurun, agar mau bersyukur menggunakan sama absor afidah untuk mencari hidayah. Pada ayat yang lain qalilan ma tashkurun, akan tetapi karena dipengaruhi setan akhirnya qalilan ma tashkurun. Juga ada yang menjadi munafik. Lah munafik itu ya yang hatinya sudah tercemar oleh iblis wa junudihi yang bernama syayatin utawa wa minnal qasitun wa idza laqul ladzina amanu qulu amanna. Ketika kumpul pada orang mukmin mereka mengatakan iman. Ketika kumpul pada orang-orang yang taat Pancasila mereka mengatakan Pancasilais. Wa idza khalau ila syayatinihim, akan tetapi ketika kumpul pada orang-orang kafir mereka qalu inna ma'akum. Ternyata mereka juga menyusun HIP ngono iku. Innama nahnu mustaziun, dikira Allah gak ngerti. Padahal Allah yastahzi'u bihim, Allah ngerti. Allah ngerti wong sing kafir ngaku Islam, wong sing
pengen pengen ngrubah ngaku Pancasila jebulno pengen ngrubah Pancasila ku ya Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Lah nek wis atine tercemar disiksa ora? Ya disiksa. Siksane sing tekan ati apa wae? Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutomah. Wailun kuwi hutomah. Hutomah kuwi apa narullahil muqaddah. Lah hutomah kuwi nar yang muruk. Allati tatlu'u 'alal afidah yang apa kelihatan yang bertempat di apa afidah. Afidah sing masuk afidah mau fi sudurinas apa alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Mulakno harus hati-hati benar ya. Setelah iblis masuk ke sudurinas, iki iblis mengatur banyak strategi. Iblis mempunyai strategi. Iblis mempunyai misi yang mau dilancarkan untuk menyerang, untuk menjermuskan Bani Adam. Lah, akhirnya ya timbul pertanyaan, kita mempunyai musuh warisane nenek moyang kita Nabi Adam. Sedahsyat itu. Apakah ketika kita menghadapi musuh yang sedahsyat itu, Allah tidak memberi senjata? Dan apa yang senjata apa yang diberikan Allah pada kita dan bagaimana cara menggunakannya? Untuk yang dua ini kita bahas nanti ya, kita bahas nanti, membahas satu persatu, kita resapi, kita fahami, kita berusaha mencari hidayahnya Allah. Pumpung hurung kaset. Oh ternyata hati kita mudah dimasuki iblis. Kita waspada dulu. Setelah waspada kita ya selalu mendapatkan hidayah Allah. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im. Untuk yang dua kita bahas nanti ya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, bahkan apalagi menyakiti, menyinggung saja tidak, tetapi saya mohon maaf bila tersinggung maupun tersakiti. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.